Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dari kelas 3C2 malam. Selamat malam juga untuk Ibu Catherine. Di sini saya Muhammad Ilham Akbari dari kelas 3C2 malam. Saya akan menjelaskan tugas perilaku organisasi. Di sini saya mendapatkan judul nomor 16, yaitu tentang persepsi dan perbedaan persepsi dalam kelompok. Sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu apa itu persepsi dan perbedaan persepsi dalam kelompok. Yang pertama, di sini ada penjelasan persepsi dan perbedaan persepsi dalam kelompok. Oke, saya akan membahas cara mengidentifikasi kelompok berdasarkan persepsi memang menjadi sebuah hal yang menarik. Bagaimana tidak, kita bisa membuat klasifikasi atau penggolongan tertentu dari suatu kelompok hanya dengan memperhatikan persepsi dalam psikologi dan juga tingkah laku yang ada. Setidaknya ini bisa digunakan terutama pada saat kita akan mencoba memisahkan kelompok berdasarkan persepsinya masing-masing. Dengan demikian, proses pengamatan tingkah laku dalam kelompok tersebut akan lebih mudah dan juga memiliki nilai yang lebih spesifik. Dengan melakukan proses identifikasi kelompok, kita juga akan lebih mudah terutama pada saat akan membuat penelitian yang terkait dengan perilaku kelompok tersebut. Identifikasi yang dilakukan berdasarkan persepsi mungkin akan memiliki tantangan tersendiri, sebab kita nantinya akan memberikan sebuah pancingan terlebih dahulu untuk kemudian diamati apa yang akan terjadi dalam kelompok. Oke, itu penjelasannya. Saya akan masukkan materinya. Nah, di sini materinya yang pertama ada pemaparan terhadap isu. Oke, saya akan jelaskan. Suatu kelompok bisa diidentifikasi berdasarkan persepsinya manakala kita memaparkan suatu isu. Kelompok akan mulai membahas isu tersebut dan kita bisa mengamati perilaku yang ada di dalamnya. Suatu kelompok mungkin akan mengenal isu, memperhatikannya isu, hingga mengidentifikasi isu yang ada. Inilah kemudian menjadi dasar kita dalam menentukan pengelompokan kelompok tersebut berdasarkan perilaku pada saat terpapar oleh suatu isu. Isu bisa menjadi pancingan yang membuat kelompok melakukan suatu sikap atau keputusan tertentu. Oke, itu yang pertama. Saya akan jelaskan dulu yang nomor 2, yaitu tentang pembentukan organisasi. Oke, saya akan jelaskan. Pembentukan organisasi dalam suatu kelompok juga bisa menjadi cara mudah mengidentifikasi kelompok tersebut berdasarkan persepsi yang ada. Pada kelompok, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sifatnya dinamika kelompok, perilaku kelompok tersebut kemudian akan diamati berdasarkan persepsi kelompok saat berorganisasi. Caranya memang cukup rumit, mengingat pembentukan organisasi dalam sebuah kelompok bisa jadi ditentang sebab kelompok itu sendiri sudah menjadi suatu kesatuan dan tidak bisa dibagi lagi. Ini akan menunjukkan bagaimana hubungnya antropologi dalam kelompok. Oke, itu yang nomor 2. Saya akan jelaskan yang nomor 3. Di sini ada pemberian motivasi. Oke, saya akan jelaskan. Pemberian motivasi dalam kelompok akan memicu timbulnya persepsi tertentu pada setiap anggota kelompok tersebut. Ini kemudian akan memberikan kemudahan kita terutama dalam melakukan analisis apa saja yang sekiranya memang menjadi motivasi seorang dalam melakukan hal-hal tertentu. Perilaku kelompok kemudian bisa tercermin dari pemberian motivasi ini. Proses ini memang membutuhkan ketelitian, sebab bagaimanapun juga sikap dalam anggota kelompok akan berbeda-beda satu sama yang lain pada saat Anda ada sebuah motivasi. Oke, itu yang nomor 3. Dan nomor 4 di sini ada pengamatan interaksi. Oke, saya akan jelaskan. Interaksi yang ada dalam kelompok juga bisa menjadi satu cara mengidentifikasi kelompok berdasarkan persepsi dalam psikologi sosial. Interaksi antar anggota akan mudah untuk diamati, sehingga kita bisa mengelompokkan bagaimana pola dinamika kelompok yang ada berdasarkan persepsi tertentu. Ini biasanya akan muncul pada saat kita menetapkan indikator tertentu yang memang sesuai dengan pola kelompok tersebut. Oke, itu nomor 4.
Saya slide lagi. Ini yang nomor 5, ada pengamatan dalam ekspresi. Oke. Bila interaksi sulit untuk diamati, mungkin kita bisa mencoba menggunakan pengamatan ekspresi dalam kelompok-kelompok yang mudah mengekspresikan sikap perilakunya pada saat menghadapi sesuatu. Bisa kita identifikasi berdasarkan persepsi. Sifat ekspresi mungkin akan kurang objektif, sebab kita tidak bisa mengetahui secara pasti hal-hal apa saja yang memang sebenarnya dipikirkan seseorang hanya dari ekspresinya saja. Namun ini sebenarnya sudah bisa menggambarkan secara keseluruhan untuk mengkelompokkan suatu kelompok. Oke, itu yang nomor 5. Oke, baik, kita lanjut yang nomor 6. Nomor 6 di sini ada pengamatan kemampuan pemecahan masalah. Oke, saya jelaskan dulu apa itu. Hampir mirip dengan pemberian isu, pemberian suatu permasalahan pada kelompok juga akan memberikan cara yang mudah untuk saat kita mengidentifikasi kemampuan kelompok tersebut dalam memecahkan masalah. Ini akan muncul suatu sikap-sikap dan juga perilaku yang erat kaitannya dengan proses identifikasi kelompok nantinya. Persepsi dalamnya akan muncul sebagian-bagian dari cara kita mengeratkan kelompok tersebut. Oke, itu nomor 6. Dan kita lanjut. Dan ini yang terakhir. 7. Pengamatan diskusi. Saya jelaskan dulu apa itu pengamatan diskusi. Pengamatan diskusi dalam suatu kelompok sebenarnya hampir mirip dengan cara pengamatan selama interaksi. Namun di sini ada penggabungan bagaimana diskusi tersebut akan memecahkan masalah. Pengelompokan suatu kelompok dengan cara mengamati jalannya diskusi ini juga termasuk mudah. Kita bisa menetapkan apa saja yang mungkin menjadi pembeda persepsi dalamnya. Berbagai macam cara untuk mengidentifikasi kelompok tersebut memang merupakan cara-cara yang umum untuk dilakukan. Persepsi memang menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita bahas saat membicarakan psikologi. Proses ini memang tidaklah mudah. Identifikasi kelompok nantinya akan sangat berguna pada saat kita akan memilah-milih jenis kelompok yang ada. Oke, baik. Sekian dulu presentasi dari saya. Di sini kita sudah memahami apa saja pengertian persepsi dan perbedaan persepsi dalam kelompok. Saya tutup presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.